Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam mungkin jika kalian melihat video saya di waktu yang berbeda. Di saya masih pagi ya. Oke, untuk pertama-tama, alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini saya melakukan penyampaian materi ya untuk memaparkan materi dari salah satu mata kuliah identifikasi kebutuhan kurikulum. Eh, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Lutfianisa Nurhidayah, Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang penentuan strategi yang tepat untuk penyampaian materi yang seperti sudah dipampangkan ya, terpampangkan di layar teman-teman kalian juga. Oke, slide selanjutnya. Seorang guru memiliki kendala dan juga hambatannya ketika atau pada saat mereka menyampaikan materi di dalam kelas gitu. Nah, oleh sebab itu pemilihan metode penyampaian materi harus tepat dan sesuai agar semua peserta didik dapat mengerti dan memahami materi pelajaran. Nah, dari situ juga ada beberapa metode dalam penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik. Ada 6 ya kalau nggak salah. Yang pertama, kita slide selanjutnya. Yang pertama ada sistem tutor, metode kuliah, resitasi, diskusi, laboratorium, dan pekerjaan rumah. Oke, dari sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dimulai dengan sistem tutor, yang dimana sistem tutor ini jadi siswa terlebih dahulu mengadakan bacaan atau belajar sendiri gitu. Jadi mereka belajar sendiri dulu, lalu mereka bila ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan kepada tutor atau gurunya gitu. Nah, agar sistem tutor ini berhasil, peserta didik harus mampu gitu ya, sanggup belajar sendiri dengan penuh disiplin. Nah, di sini juga tekanan ya bagi siswa gitu, karena ada aja banyaknya maksudnya tuh gangguan gitu ya, gangguan dari luar gitu ya, yang tidak kita kita harapkan juga kan ya, dan mampu mengambil isi dan inti apa yang dibacakannya dari buku gitu. Jadi bukan hanya semata-mata kita baca, tetapi kita juga harus mengetahui isi dari buku itu juga. Nah, sistem tutor ini terdiri atas pertanyaan, diskusi, penilaian, dan feedback. Oke, yang kedua metode kuliah. Nah, metode kuliah ini sangat umum ya dipakai gitu ya, baik di perguruan tinggi maupun di sekolah menengah kayak gitu. Nah, untuk menambah efektivitas kuliah dapat digunakan media pengajaran yang lain seperti ditambahnya dengan gambar, grafik, demonstrasi atau benda-benda seperti yang saat ini ya saya pakai gitu ya, salah satunya PPT gitu ya. Terus yang ketiga resitasi. Nah, resitasi ini apa sih? Resitasi banyak dikecam karena hanya didasarkan pada hafalan semata gitu ya. Namun resitasi dianggap baik untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai dan memahami materi pelajaran yang sudah disampaikan. Nah, menurut saya resitasi ini juga mampu menghafal hanya pada saat itu saja. Namun ketika materi itu kita secara berulang-ulang maksudnya tuh paham gitu, terus kita juga menyalurkan materi itu kepada orang lain, insya Allah si materi itu juga akan masih ingat ya di kepala kita. Nah, efektivitas resitasi tergantung pada kesanggupan peserta didik juga nih untuk belajar sendiri di rumah seperti yang saya katakan di awal ya, karena entah kegaduhan dari mana gitu kan. Nah, yang keempat ada diskusi. Diskusi bukan menanyakan apa yang dipelajari oleh peserta didik, akan tetapi mencari implikasi yang telah dipelajari gitu ya.
Pertanyaan yang diajukan tidak memancing pengetahuan atau informasi mengenai fakta-fakta, akan tetapi untuk mencari hipotesis-hipotesis, dan tujuan dari diskusi ini juga bukan untuk mencari jawaban, tetapi melainkan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Nah, yang selanjutnya kelima ini laboratorium. Laboratorium ini adalah suatu bentuk mengajar yang menghadap murid dan benda-benda dan peristiwa. Jadi dalam laboratorium sebagai bentuk mengajar dapat diikuti sebagai prosedur sebagai berikut. Merumuskan hipotesis, merumuskan definisi, operasional, mengontrol dan memanipulasi variabel-variabel, melakukan eksperimen, menciptakan model dan menafsirkan data. Biasanya ini seperti anak biologi ya, kebanyakan anak-anak kimia kayak gitu. Oke, langsung saja ke pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah juga bisa berupa proyek atau yang biasa kita kenal dengan PR ya. Yakni ditugaskan mengumpulkan sejumlah bahan yang berhubungan dengan suatu masalah atau menyusun suatu laporan, membuat percobaan dan demonstrasi. Nah, fungsi dari pekerjaan rumah yang terpenting adalah mendorong anak belajar sendiri gitu ya kan. PR juga menjadi salah satu tanggung jawab diri kita sendiri, dalam artian berarti kita masih peduli ya kepada diri sendiri apabila si PR itu kita kerjakan gitu kan. Berarti masih ada kepedulian gitu loh dalam dirinya. Pekerjaan rumah harus direncanakan oleh guru agar efektif gitu kan. Ya emang harus direncanakan terlebih dahulu oleh gurunya gitu. Karena apa? PR ini harus diintegrasikan dengan apa yang telah dipelajari oleh anak sebelumnya. Pekerjaan rumah harus didasarkan atas apa yang telah dikuasai oleh anak, dan pekerjaan rumah harus didasarkan atas pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai semua peserta didik. Seperti itu. Langsung ke slide berikutnya. Pengelolaan kelas. Nah, bagaimana sih dalam pengelolaan kelasnya? Pasti ya, dalam pengelolaan kelasnya seorang guru ataupun pendidik atau tutor dan lainnya pasti memiliki cara dan gayanya masing-masing, gitu ya. Langsung saja, pengelolaan kelas di sini juga mengharapkan setiap guru mengharapkan keadaan kelas yang selalu dalam keadaan aman dan nyaman agar merasakan ketenangan dalam belajar dan mengajar gitu ya. Seorang guru sebenarnya mempunyai dua permasalahan pokok, yaitu pengajaran dan manajemen. Apa sih? Pengajaran harus diatasi dengan cara pengajaran yang baik, sedangkan manajemen dengan cara pengelolaan. Nah, dari pengelolaan kelas ini dibagi menjadi satu, benar ya, dua, tiga, empat, lima, menjadi 5 ya. Yang pertama, bentar. Yang pertama ada mengelola kelas, di mana menurut Wardani tahun 2005, keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal, gitu kan. Yang kedua ada tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas menurut Usman pada tahun 2002 memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Oke, apa aja sih tujuan umum itu? Tujuan umum itu pengelolaan kelas menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai hasil yang baik gitu. Yang kedua ada tujuan khusus, yang dimana mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Lalu yang selanjutnya,
Nah, di sini ada komponen keterampilan mengelola kelas. Yang dimana menurut Wardani pada tahun 2005, komponen keterampilan mengelola kelas meliputi yang pertama ada keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Jadi, adanya hubungan ya. Jadi diciptakan hubungan antara seorang guru dan murid itu diciptakan apa ya, rasa sosialnya tuh harus dibangun gitu ya. Keterampilan yang kedua ada keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Nah, ini sangat perlu diperhatikan dan dari poin yang pertama itu harus harus bersinambungan yang ke poin kedua juga gitu ya. Jadi jangan hanya pada posisi sosialnya saja, tapi harus didapatkan belajar apa nih si peserta didik ini. Yang ketiga menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Gitu. Jadi guru juga harus dapat memecahkan permasalahan di dalam kelas. Nah, dilanjut ada prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas. Menurut Wardani pada tahun 2005 ada 6 prinsip. Yang pertama kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar. Yang kedua menggunakan kata-kata atau tindakan yang menantang siswa untuk berpikir. Yang ketiga menggunakan berbagai variasi untuk menghilangkan kebosanan. Yang keempat keluasan guru dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, penekanan dalam hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, penanaman disiplin diri sendiri. Nah, di sini sudah sangat jelas ya penggunaan keterampilan mengelola kelas ini dari yang pertama, kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar. Jika dari seorang gurunya saja dalam penyampaiannya sudah loyo, apalagi disalurkan kepada anak-anaknya pasti juga akan loyo gitu ya. Tidak ada antusiasnya karena seorang guru pasti harus hepan dan mempunyai jiwa yang semangat yang tinggi gitu untuk mengajak membakar semangatnya gitu, membangun semangat para siswa juga gitu. Yang kedua menggunakan kata-kata atau tindakan untuk menantang siswa untuk berpikir. Nah, di sini juga seperti kayak teka-teki kata gitu ya. Jadi guru tidak hanya monoton menggunakan kata-kata seperti itu saja gitu, tetapi harus ada kata-kata yang membuatnya si siswa ini tuh ini seperti itu. Yang selanjutnya keterampilan mengelola kelas yang baik. Oke. Keterampilan mengelola kelas yang baik menurut Sartika pada tahun 2014, kemampuan dan keterampilan mengelola kelas yaitu ada dua. Yang satu menciptakan situasi yang memungkinkan untuk belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Yang kedua, siswa belajar dalam suasana yang wajar tanpa tekanan dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Oke, yang pertama menciptakan situasi yang memungkinkan untuk belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Di sini sudah sangat jelas ya bahwa siswa itu harus dapat menciptakan juga ya suasana gitu ya, suasana yang baik gitu agar keberhasilan dari pelajaran tersebut juga bisa diambil oleh siswa itu gitu. Yang kedua, siswa belajar dalam suasana yang wajar tanpa tekanan dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Di sini ada kata tekanan dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Nah, di sini kata tekanan ini juga perlu diperhatikan ya, karena apa? Karena sedikit saja siswa tersebut misalnya ada saudara yang meninggal terus mereka kepikiran gitu. Nah, ini menjadi salah satu perhatian ya bagi guru, bagaimana sih agar si peserta didik ini bisa mau memperhatikan kita misalnya sebagai guru atau calon guru yang ada di depan gitu ya, agar si kondisi dalam belajarnya juga
uh, dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, media yang digunakan untuk mendukung penyampaian materi. Nih, ada satu, dua, ada tiga. Oke. Yang pertama dari pengertian media pembelajaran. Nah, yang pertama pengertian media pembelajaran. Di sini menurut National Education Association pada tahun 1969 mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras seperti yang saya gunakan ya ini PPT gitu kan, dan alat bantu lainnya ya. Yang kedua, manfaat media pembelajaran menurut Hamalik di sini ya mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Nah, di sini di garis bawahi dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Coba kita menggunakan aplikasi PPT, tetapi dalam pengaplikasian atau pengemasan dalam menggunakan PPT itu dibuat semenarik mungkin. Pasti kita akan memperhatikannya gitu ya. Salah satu contohnya seperti itu. Dan yang ketiga ada jenis media pembelajaran. Nah, dari jenis media pembelajaran ini banyak sekali ya tentunya dan macamnya, mulai yang paling dari sederhana, kecil, terus murah, dan juga pastinya juga harganya juga yang sangat fantastis, sangat mahal ya. Dan juga ada media yang dapat dibuat oleh guru sendiri, ada media yang diproduksi pabrik, ada juga media yang sudah tersedia di lingkungan sekitar, terus ada juga media yang secara khusus sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran. Nah, sepertinya contoh-contohnya ya, ada media cetak atau buku, overhead projector, OHP, kaset audio, video, CD, slide, film bingkai atau PPT ya mungkin. Yang keempat, pemilihan media pembelajaran. Mr. Connell pada tahun 1974, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologi yang perlu mendapat perkembangan dalam pemilihan dan penggunaan media, yaitu yang pertama ada motivasi, perbedaan individual, tujuan pembelajaran, organisasi, isi, persiapan sebelum belajar, dan yang terakhir ada emosi. Nah, yang kelima ada media sarana efektif dalam pembelajaran. Menurut Danim pada tahun 1995, halaman 1, bahwa hasil penelitian telah banyak membuktikan efektivitas penggunaan alat bantu atau media dalam proses belajar mengajar di kelas, terutama dalam hal peningkatan prestasi siswa. Seperti itu. Ada lagi, nah yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini. Nah, yang terakhir ada kesimpulan yang dimana peserta didik atau siswa-siswi mengharapkan suasana yang nyaman ya. Pastinya juga ini sudah sangat timang-timang gitu ya. Sudah dibayangkan oleh seorang siswi gitu kan. Nyaman serta kondusif dan berjalan dengan normal. Maka dari itu pengelolaan manajemen kelas haruslah dapat dilakukan dengan maksimal gitu ya. Ini juga menjadi pusat perhatian bagi seorang guru atau bahkan kita atau bahkan teman-teman sekalian yang akan menjadi calon guru. Hal daripada ini pun harus didukung dengan adanya media yang didukung untuk
menyampaikan materi. Tentu saja ya, gitu ditegaskan oleh Danim pada tahun 1995 halaman 1 bahwa hasil penelitian telah banyak membuktikan efektivitas penggunaan alat bantu atau media dalam proses belajar mengajar di kelas, terutama dalam hal peningkatan prestasi siswa. Metode penyampaian materi pun harus tepat dan sesuai agar semua peserta didik dapat mengerti dan memahami materi pelajaran, agar peserta didik bisa mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Begitu mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih kekurangan pemahaman dari dalam diri saya. Saya juga masih belajar. Untuk itu jangan bosan untuk menonton video saya. Saya sendiri pamit undur diri dan saya akan kembali ketika ada tugas lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.